petugas itu membuat kelompok melawan ketua peletonnya sendiri, dan si petugas bakal bilang indikator kiri, dan si ketua akan memukul anggotanya berdasarkan indikator itu sampai muka dan mata mereka merah dan lebam. Merinding banget aku, karena aku bilang ini lebih serem dari Squid Game. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan untuk kalian yang mau kembaran sama aku, pakai merch Neror, linknya juga udah ada di bawah. Neroris baru-baru ini tayang Squid Game Season 2 di Netflix. Setelah penayangannya, banyak banget Neroris yang ngetekin kita untuk bahas sejarah kelam yang katanya menjadi inspirasi juga dari Squid Games. Setelah kita riset, baca-baca, dan nonton dokumenternya, ternyata serem banget dan cocok dokumenternya di Al Jazeera berjudulkan House of Horrors. Ini adalah sejarah asli yang pernah terjadi di Korea Selatan tentang sebuah fasilitas bernama Brothers Home yang kalau dilihat-lihat memang banyak sekali paralelnya dengan serial Squid Game. Bahkan menurutku lebih serem karena terjadi di kehidupan nyata. Langsung aja Neroris, malam ini kita akan membahas kisah nyata Squid Game. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Jadi di tahun 1980-an, perekonomian Korea Selatan itu lagi berkembang pesat. Negaranya lagi tumbuh luar biasa dan lagi coba mengobati diri setelah Perang Korea di tahun 1950-an. Di tahun 80-an juga, negara-negara Asia tuh lagi bersemangat banget untuk menyambut Asian Games yang akan diadakan tahun 1986, terutama Korea Selatan yang akan menjadi tuan rumah. Ditambah lagi 2 tahun setelah Asian Games tahun 1988, Korea Selatan juga akan mengadakan Olimpiade Seoul. Nah, akan mengadakan ajang olahraga yang paling besar dan paling bergengsi di seluruh dunia. Tentunya pemerintah Korea Selatan itu harus bersiap-siap. Jangan sampai malu-maluin, persiapannya harus matang. Salah satu masalah yang akan mereka tackle adalah untuk memastikan jalanan-jalanan di Korea Selatan itu bersih, rapih, terlihat indah, dan berkesan untuk para turis yang akan datang. Nah, salah satu masalah yang dilihat sama pemerintah pada saat itu, kok banyak banget tunawisma di jalanan. Orang-orang yang nggak punya rumah, maaf gelandangan, banyak banget yang menempati sisi-sisi jalan, bahkan di daerah perkotaan yang dirasa cukup mengganggu. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Korea Selatan membuat fasilitas kesejahteraan yang banyak tersebar di Korea Selatan. Basically, fasilitas-fasilitas ini akan memberikan para tunawisma tempat untuk tinggal, ditambah pelatihan keterampilan dan rehabilitasi sebelum mereka siap untuk kembali ke masyarakat. Jadi kayak dikasih pelatihan kerja lah, biar nanti kalau misalkan mereka udah keluar dari fasilitas itu, mereka bisa cari kerja, bisa menjalani hidup, bayar sewa rumah, dan sebagainya, dan menjalani hidup secara normal. Nah, fasilitasnya itu ada puluhan, tersebar di kota-kota. Nah, satu dari puluhan fasilitas yang ada bernama Hyungjae Bokjiwon atau Brothers Home Welfare Center. Nah, Brothers Home ini bertempat di sebuah wilayah yang cukup terpencil di kota Busan, dan dia merupakan salah satu fasilitas yang terbesar dari fasilitas-fasilitas yang ada. Bahkan pada puncaknya, tempat ini bisa menampung sampai 3.500 orang. Saking besarnya Brothers Home, bahkan di tahun 1981 pemerintah tuh sampai bikin video promosi nih yang basically menunjukkan bahwa Brothers Home ini fasilitas yang bagus, pusat kesejahteraan sosial teladan, dan tempat yang tepat untuk orang-orang yang mencari kesempatan kedua. Nah, tapi guys, harus di-note bahwa fasilitas-fasilitas ini sebenarnya adalah fasilitas pribadi atau dijalankan secara pribadi dengan kolaborasi dari pemerintah. Bahkan Brothers Home ini dimiliki sama seseorang yang bekas anggota militer sekaligus petinju bernama Park In-keun. Dan Brothers Home memiliki kesepakatan sama pemerintah untuk menjadikannya fasilitas resmi yang bekerja sama dengan pemerintah. Tapi meskipun dikelola secara pribadi, seluruh fasilitas-fasilitas ini disubsidi penuh sama pemerintah. Dan poin penting nih guys, semakin banyak orang yang bisa ditampung sama satu facility, semakin banyak juga uang subsidi yang akan mereka dapatkan dari pemerintah. Di tahun 1983, ada seorang anak perempuan, usianya masih kecil banget, umur 7 tahun bernama Lee. Suatu hari, Lee sama adiknya itu lagi main-main di luar rumah, berdua aja main-main di luar, tiba-tiba didatengin sama seorang polisi. Polisinya bilang sama Lee, "Hey, kamu ngapain di
kesini? Oh, ini aku lagi main sama adik aku, kata dia gitu. Terus sang polisi bilang, oh yaudah yuk, ikut bapak ke kantor polisi, nanti kita antar kalian pulang ke rumah. Walaupun dia masih kecil, dia tahu bahwa itu adalah anggota polisi, seseorang yang bisa dipercaya. Akhirnya Lee bawa adiknya percaya untuk datang ke kantor polisi. Dan setelah beberapa jam diminta untuk duduk di kantor polisi, sang polisi pun bilang, oke, ayo sekarang kamu kita antar ke rumah. Sang polisi pun bilang bahwa Lee sama adiknya sudah siap untuk diantar pulang ke rumah. Lee pun diajak keluar kantor polisi, di mana sudah ada sebuah mobil van putih yang siap untuk membawa mereka. Mirip-mirip nih sama mobil yang ada di Squid Game. Lee sama adiknya masuk ke dalam van tersebut yang dia bilang dalamnya tuh gelap banget sampai mereka nggak bisa lihat apa-apa. Tapi nggak lama setelah Lee sama adiknya duduk di situ, Lee sadar bahwa di dalam van itu dia sama adiknya nggak sendirian karena ada beberapa anak dan orang dewasa lainnya. Ada juga Won Young Book usia 10 tahun yang suatu hari lagi nunggu ibunya di stasiun kereta. Karena ibunya nggak muncul-muncul, dia pun pergi ke kantor polisi untuk minta bantuan, di mana polisi yang pada saat itu menjaga mengarahkan dia ke sebuah truk yang tidak pernah membawa dia ke ibunya. Ada juga Park Sony, umur 10 tahun yang lagi nunggu kakaknya di sebuah stasiun kereta api, tiba-tiba dihampiri sama polisi yang langsung menarik tangannya untuk masuk ke sebuah mobil putih. Park Sony yang pada saat itu umurnya baru 10 tahun guys, menarik tangannya dan bilang bahwa enggak, saya harus menunggu kakak saya di sini. Bahkan Sony memberikan secari kertas ke pak polisi yang bertuliskan alamat rumahnya. Terus dia bilang, emang kamu mau antar saya ke kakak saya? Sang polisi pun bilang, kalau kamu ikut kami akan membawa kamu ke kakakmu. Akhirnya dia ikut sama pak polisi. Dan ada juga Chong. Ceritanya Chong ini yang paling sering dibahas ketika membahas Brothers Home. Di tahun 1982, Chong ini baru berusia 12 tahun dan dia anak yang sangat pintar. Selalu jadi juara di kelasnya, atau paling enggak juara 2. Dia juga anak yang sangat nurut, sangat berbakti di rumah. Bahkan dia sendiri nih yang merawat ibunya yang lagi sakit. Selalu dia siapin makanan buat ibunya. Jadi kesehariannya dia ke sekolah terus pulang merawat ibunya. Bayangin anak umur 12 tahun tugasnya udah seberat itu. Suatu hari Chong ini ketemu sama tetangganya yang merupakan bapak-bapak, Achushi gitu. Nah Achushi ini ngajakin Chong ke kota untuk bisa ngelihat kota gitu. Karena kebetulan dia punya urusan di kota. Chong yang hidupnya lumayan mundane, biasa-biasa aja, nggak banyak hiburan, pingin banget nih ngelihat kota. Dan bener aja sampai di kota dia tuh seneng banget ngelihat gedung-gedung tinggi, lampu-lampu yang menyala, dia coba banyak makanan. Dan yang paling menarik perhatian dia adalah arcade, tempat game-game mainan pakai koin gitu guys, semacam time zone gitu. Nah karena Chong kelihatannya kayak seneng banget di situ, si Ajushi ngasihin dia beberapa koin untuk main, sementara dia akan menyelesaikan tugasnya dia atau kayak kepentingan dia lah. Sambil dia bilang sama Chong, nanti kamu tunggu sini ya, main-main aja di sini, nanti om balik ke sini. Nah Chong pun main-main di situ sampai koin yang dia punya tuh udah habis. Dan karena si Ajushi belum balik, dia menunggu aja di situ sambil sabar dan ngeliatin orang-orang lain main. Pas Chong lagi sendirian, tiba-tiba ada 2 orang polisi yang datang dan nanya sama Chong, hey, kenapa kamu di sini sendirian? Ayo ikut yuk ke kantor polisi. Nanti kami akan antar kamu pulang. Nah, Chong yang pada saat itu masih kecil, dia taunya bahwa polisi itu adalah aparat yang membantu rakyat, orang baik, penegak kebenaran dan keadilan, gak mungkin jahatin dia. Akhirnya dia tanpa ragu ikut pergi sama pak polisi. Nah, setelah dia sampai di kantor polisi, gak lama, pak polisi bilang bahwa mereka akan mengantar Chong pulang. Dia diminta untuk masuk ke sebuah van, sebuah mobil van putih, dan mobil van itu mulai berjalan. Sesampainya di tujuan, Chong keluar dari mobil berharap akan ketemu sama ibunya. Tapi ternyata Chong bukan sampai di rumahnya. Chong ternyata sampai di sebuah fasilitas besar yang dikelilingi sama tembok beton yang sangat tinggi yang bernama Brothers Home. Dan sesampainya di Brothers Home, orang-orang turun dari van putih tersebut, keluar dari mobil langsung ditemui sama sekelompok penjaga yang membawa tongkat baseball. Dan diceritakan oleh orang-orang yang dulu di sana bahwa para penjaga itu langsung memukuli orang-orang yang baru datang dan mereka menyuruh orang-orang itu untuk menunduk. Sambil memukul, para petugas bilang, "Ngapain kalian di sini? Kalian adalah pencuri." Selanjutnya, orang-orang yang baru datang akan dicukur rambutnya, lalu difoto memegang nomor identifikasi. Mereka juga langsung diberikan sepasang
sepasang pakaian, jaket sama bawahan berwarna biru yang kalau kalian lihat nih, lagi-lagi sangat mirip sama seragam yang ada di Squid Game. Cuma beda warna. Kalau di Brothers Home warna biru, di Squid Game warna hijau. Dan sama juga seperti di Squid Game guys, mereka akan diberikan nomor yang mana setelah itu mereka akan dipanggil berdasarkan nomor yang tertera di baju mereka. Dan ada yang mengatakan bahwa Jong itu mendapatkan 456 sesuai dengan protagonis yang ada di Squid Game. Para tahanan kemudian dipisah-pisah menjadi kelompok sesuai dengan gender dan usia mereka, dan setiap kelompok tersebut memiliki ketua kelompoknya. Dan ketua kelompok itu ternyata dipilih sama para petugas berdasarkan siapa yang berperilaku baik. Dan ketika mereka sudah dipilih menjadi ketua peleton, mereka mendapatkan hak istimewa untuk membantu petugas mempertahankan seluruh sistem di sana, alias mendisiplinkan orang-orang di dalam kelompok mereka. Jadi ketua-ketua peleton ini boleh ngapain aja, mukulin, nyakitin, dalam dalih mendisiplinkan kelompok mereka. 이 원에서는 모범 원생을 뽑아 선도요원, 행정요원, 기도원, 소대장 등으로 임명 자치적으로 원을 운영한다. Para tahanan pun kemudian diarahkan ke dalam ruangan-ruangan yang mirip banget sama sel penjara, pintunya dari jeruji besi, dan di dalam sel-sel itu terdapat bunk beds, tempat tidur tingkat yang banyak banget, jujur bikin merinding paralelnya sama yang di Squid Game. Dan di dalam satu sel itu rancangnya banyak banget, sampai satu sel aja cukup untuk sekitar 120 orang. Nah mungkin kalian bertanya-tanya, loh kenapa Jong I, Wang Yongbuk, atau Park Sony, anak-anak masih kecil yang jelas bukan tunawisma, juga ikut diangkut ke Brothers Home? Nah kayak yang tadi aku bilang, semakin banyak orang yang bisa ditampung sama sebuah fasilitas, semakin banyak juga uang subsidi dari pemerintah. Jadi Brothers Home malah ngelihat loophole tersebut dan tahu bahwa semakin banyak orang yang mereka host, yang mereka tempatkan di fasilitas mereka, semakin banyak uang yang masuk. Jadi mereka nggak cuma mengumpulkan dan menjemput orang-orang yang tidak memiliki rumah dan memang gelandangan di jalan, maaf, tapi siapapun yang bisa mereka yakinkan untuk datang ke Brothers Home. Serem banget nggak? Jadi bisa aja kalau misalkan kalian lagi kelihatan sedih di pinggir jalan, kok kelihatannya kurang rapih, tidak seperti orang yang memiliki rumah, bisa aja kalian dikirim ke Brothers Home. Nah tapi kan tadi cerita-cerita anak-anak kecil itu, mereka dikirim sama polisi. Ternyata para polisi juga diberikan target sama pemerintah. Semakin banyak tunawisma yang bisa mereka kirim ke fasilitas-fasilitas seperti Brothers Home, semakin banyak juga insentifnya. Jadi ini kombinasi maut, fasilitas yang emang nungguin orang, bekerja sama polisi-polisi yang mencari insentif dari pemerintah. Akhirnya orang-orang di jalanan yang random, apalagi anak-anak kecil guys, kasihan banget, dengan mudah mereka kirim ke Brothers Home. Ih, ngeri. Kehidupan di dalam Brothers Home itu ternyata sangat mengerikan guys. Rutinitasnya dimulai sebelum matahari terbit, di mana akan ada alarm tanda bangun yang membangunkan semua orang. Mereka harus bisa merapihkan tempat tidur mereka dalam waktu 5 detik. Kalau terlambat akan dihukum sama ketua peleton. Ketua komandan itu akan berkeliling, terus kalau misalkan mereka masuk ke dalam satu sel, ketua peletonnya akan memberikan hormat terus bilang 80 orang di dalam peleton, tidak ada masalah. Habis itu mereka olahraga, menyanyikan lagu militer yang harus dinyanyikan secara serentak. Kalau misalkan ada yang nggak tahu lirik, lupa, atau offbeat kali ya, para penjaga akan meminta semua orang untuk meletakkan kepalanya di tanah, dan para penjaga akan mulai menghajar mereka bareng-bareng. Gila. Setelah olahraga mereka dikasih makan. Kalau misalkan dalam videonya pemerintah kelihatannya makanannya kok bagus, tempat makannya bersih, rapi, ada lauknya beda-beda, kelihatan enak. Di realitanya guys, makanannya dikit, kualitasnya jelek, banyak ikan busuk yang dikasih, nasinya udah bau sampai udah lembek, dan itu sengaja dilakukan sama fasilitas demi mendapatkan keuntungan. Jadi tadi kan kalian ingat kan bahwa semakin banyak orang yang ada di situ, semakin banyak subsidi dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah memberikan makanan untuk 3.000 orang, Brothers Home cuma beli bahan makanan buat 2.000 orang, dan sisa uangnya itu dikorupsi masuk kantong pribadi. Dan karena hal itu banyak banget orang yang kelaparan guys. Dan bayangin, mereka itu banyak banget mengambil atau menculik anak-anak yang akhirnya tidak diberikan gizi yang cukup untuk mereka juga. 형제복지원의 행정 방식은 아까 지금 복지에서 이제 국고가 지원해주는 방식에 대한 허점들, 식비를 가지고 이야기를 하면 국가는 3,000명분을 지원해주면 2,000명분을 가지고 이제 밥을 짓고 그러면 이제 그 1,000명분은 이제 자기 호주머니로 넣을 수 있는 구조가 되는 거고요. Dan meskipun dalam kelaparan, orang-orang di dalam Brothers Home itu tetap dipaksa untuk kerja. Di awal-awal fasilitasnya berdiri, itu laki-laki, remaja, dan dewasa disuruh untuk membangun bangunan, termasuk tembok beton tinggi yang mengelilingi Brothers Home. Mereka harus mengangkut material kayak
kayak semen, pasir, batu seberat 20 kilo bolak-balik, dan kalau ada yang berani-beraninya berhenti itu akan dihajar. Dan itu hukumannya serem-serem banget guys. Bahkan salah satu tahanan itu pernah melihat ada yang lagi kerja, pada saat dia lagi bekerja ada satu orang di depannya tuh lagi taking a break, beristirahat sebentar karena emang udah kelelahan banget. Tiba-tiba penjaga datang, mukul kepala tahanan tersebut pakai balok kayu besar sampai tahanan tersebut kehilangan nyawanya langsung di tempat. Dan ketika itu terjadi, dia malah bilang ke tahanan yang lain yang ada di sekitar itu kayak, kalian lihat kan apa yang terjadi kalau kalian nggak terus bekerja. Jadi mereka tetap dipaksa untuk bekerja, lanjut kerja kayak nggak ada apa-apa. Orang-orang juga dipaksa untuk kerja di pabrik-pabriknya Brothers Home. Ternyata Brothers Home ini punya pabrik-pabrik sendiri, kayak ada pabrik pensil, pabrik payung, pakaian, sepatu, kerajinan kayu, kerajinan logam. Dan untuk anak-anak, mereka diharuskan untuk kerja di pabrik alat pancing. Kalau aja nih ada tahanan yang tidak mencapai target, mereka akan dihukum dihajar pakai tongkat baseball. Hasil pabriknya juga kemudian dijual, jatuhnya untuk keuntungannya Brothers Home. Pekerja sama sekali nggak dapat upah sepeser pun. Selain hukuman-hukuman yang mengerikan yang tidak manusiawi, seperti kayak ada orang-orang yang dikasih obat-obat psikoterapi ketika mereka tidak memiliki masalah kejiwaan, yang malah akhirnya menimbulkan problem kejiwaan dalam mereka. Kasus pelecehan juga kerap terjadi, di mana banyak tahanan-tahanan wanita yang dilecehkan oleh petugas-petugas dari Brothers Home. Mereka nggak bisa menyelamatkan diri karena memang petugas-petugas itu memiliki kuasa yang luar biasa di fasilitas. Dan yang lebih mengerikan lagi, karena disegregasi, semua orang di sana bisa menjadi korban pelecehan dari tahanan lainnya, bahkan anak-anak kecil, baik perempuan dan laki-laki. Dan peraturan yang membuat ketua peleton memiliki kekuasaan atas kelompoknya itu juga akhirnya menimbulkan timpang kuasa, di mana mereka membuat game-game, permainan-permainan mengerikan kayak di Squid Game. Ada satu game namanya Motor Vehicle, di mana petugas itu membuat kelompok melawan ketua peletonnya sendiri, dan si petugas bakal bilang indikator kiri, dan si ketua akan memukul anggotanya berdasarkan indikator itu. Jadi kalau misalkan indikator kiri, dipukul anggotanya di bagian kiri wajahnya, itu sampai muka dan mata mereka merah dan lebam. Ada game lainnya bernama Hiroshima. Jam 1 pagi, petugas akan memilih satu tahanan untuk bergantung terbalik di tiang ranjang, dan ini gamenya untuk ngeliat dia tahan seberapa lama. Jadi dia harus tahan selama-lamanya. Kalau dia jatuh, dia akan dihajar. Jadi intinya guys, ini lagi-lagi adalah kasus abuse of power dan juga penyelewengan dana dan juga kepercayaan dari pemerintah yang membuat fasilitas kesejahteraan malah akhirnya jadi neraka. Intinya udah messed up banget lah. Bahkan ada orang-orang yang mencoba untuk kabur. Itu kalau misalkan ketahuan, dikumpulin di depan ribuan tahanan lainnya, di mana Park In-keun sendiri akan menghukum mereka. Bayangin, yang punya fasilitas akan muncul terus bilang, atas nama Tuhan kamu dihukum. Mereka yang dihukum itu dipaksa untuk pakai karung merah, ada tulisannya, saya adalah pendosa yang sudah melawan kalimat Tuhan. Park In-keun akan membacakan mereka doa, terus pakai sarung tinju dan mulai menghajar mereka. Kalau ada yang beneran lolos kabur, ketua peletonnya yang akan dihukum. Nah, dari tahun 1970 sampai 1980, tentunya kalian juga udah bisa tebak guys, bahwa banyak banget orang yang melaporkan saudara, kakak, adik, tante, om mereka yang hilang. Terlebih lagi banyak banget kasus anak hilang dan orang tua yang mencari kemana anak mereka pergi. Banyak yang sudah melapor ke polisi, tapi polisi kayak rada-rada kayak Oke, nanti kita cari ya. Dan Brothers Home pada saat itu tuh rapi banget, menahan tahanan-tahanan mereka sampai nggak ada cerita keluar. Lokasi mereka yang juga lumayan terpencil, bikin orang susah banget kabur dari sana. Tapi akhirnya di pertengahan 1980-an mulai tersebar sebuah rumor di Busan tentang orang-orang yang disakiti dalam fasilitas kesejahteraan. Dan di akhir tahun 1986 ada seorang jaksa Ulsan, Kim Yong-won, yang lagi pergi berburu. Di dalam hutan tiba-tiba dia ngeliat kok ada nih orang-orang pakai seragam tertentu, tapi mereka bekerja diawasi sama orang-orang yang bawa senjata. Para penjaganya itu bawa tongkat-tongkat besar. Jaksa Kim ini penasaran, terus sama dia diikutin. Karena kok kelihatannya orang-orang yang bekerja itu lagi melakukan kerja paksa. Diikutin dan ternyata dia sampai di depan fasilitas Brothers Home. Di situ dia minta, boleh nggak saya lihat di dalam fasilitas ini seperti apa? Dimana dia ditolak nggak boleh masuk. Nah, kalau misalkan memang fasilitas kesejahteraan itu seperti yang diiklankan sama pemerintah, apa salahnya untuk dia datang lihat orang-orang tuh bekerjanya seperti apa di dalam situ? Tapi karena dia tidak diperbolehkan, dia malah tambah penasaran. Baliklah dia ke kota dengan tekad untuk melakukan penyelidikan terhadap Brothers Home.
berdasarkan penyelidikannya, dia kaget menemukan bahwa ternyata orang-orang yang berada di Brothers Home kurang dari 10%-nya adalah orang tunawisma atau gelandangan. Maaf. Jadi 90% adalah warga biasa. Mereka punya keluarga, punya tempat tinggal, punya masa lalu. Ya semua orang sih punya masa lalu, punya pekerjaan, dan orang-orang yang mestinya tidak menempati fasilitas kesejahteraan. Sebagian dari mereka adalah penjual permen karet, tukang semir sepatu, orang-orang yang ditemukan lagi mabuk di jalanan, dan yang paling buruk adalah anak-anak yang sedang terpisah dari orang tuanya. Jadi tanpa approval, tanpa konsen dari orang tuanya dibawa gitu aja. Kayak anak-anak yang kita bahas tadi, semakin dikulik, semakin ketahuan ternyata Brothers Home itu melakukan pelanggaran hukum jelas, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan juga korupsi. Akhirnya Brothers Home pun digerebek, dan saat digerebek itu ditemukan sebuah berangkas di kantor utamanya yang berisikan mata uang asing senilai 5,5 juta dolar, sekitar 7 miliar rupiah pada saat itu, atau kurs sekarang sekitar 79 miliar rupiah. Pihak berwajib akhirnya menemukan juga bahwa di tahun 1986 Brothers Home membeli 250.000 tablet chlorpromazine, cukup untuk 342 orang minum obat antipsikotik 2 kali sehari selama setahun. Ngerti gak? Jadi itu mereka berikan pada orang-orang yang dianggap lemah atau bermasalah. Mau masalahnya apapun, dikasihin obat antipsikotik yang sama. Mereka bahkan punya satu bangsal, namanya bangsal zombie, di mana orang-orang yang dianggap lemah, cacat, atau orang-orang yang terlalu membangkang akan dicap sakit jiwa dan dipaksa meminum obat-obat itu agar mereka tidak bisa berfungsi lagi. Makanya satu bangsal itu benar-benar orang yang padahal misalkan dia kekurangannya nggak punya bagian tubuh tertentu gitu, itu tetap aja ditaruh situ dan diberikan obat-obat ini sampai mereka kayak zombie, cuma bisa tiduran gitu doang. 여성들에게 위생용품을 지급하지 않고 허벅지가 터지도록 때렸다. 정신병동에서 낙태 수술하는 것을 알게 됐다. Di kantornya Park In-keun sendiri juga ditemukan ada sebuah ruang penyiksaan tersembunyi. Pihak berwajib juga menginterogasi sekitar 149 tahanan yang berada di The Brothers Home, dan mereka semua termasuk ketua peleton mereka bilang bahwa mereka itu ditahan secara paksa. 보고서에 따르면 전체 피해자 가운데 74.5%가 15세 이하 미성년자였습니다. 납치된 이들의 절반은 공권력, 즉 일선 경찰에 의해 끌려갔던 것으로 기억했습니다. 경찰도 사과를 해야 된다고. 경찰도 상당히 많이 개입이 된 거죠. 그때 뭐 뒷돈 받았다는 증언도 많고요. 승진 가점을 받았대요. Lebih lagi, ternyata Brothers Home itu setiap tahunnya mendapatkan uang kalau misalkan mereka bisa mengirimkan lebih dari 11 anak adopsi ke luar negeri. Jadi who knows berapa anak-anak kayak misalkan di bawah 2 tahun, 1 tahun yang mereka ambil dari jalanan, yang mereka ship out bilang bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yatim piatu yang membutuhkan keluarga di luar negeri. Padahal anak-anak tersebut adalah anak-anak hilang. Merinding banget aku. Karena aku bilang ini lebih serem dari Squid Game. Di tahun 1987 ditemukan bahwa lebih dari 551 tahanan kehilangan nyawanya atas perlakuan tidak manusiawi selama 12 tahun berdirinya Brothers Home. Tapi korbannya dipercaya jauh lebih banyak dari itu. Itu aja yang ketahuan. 단기간에 500명 이상이 사망했단 말이에요. 그 시설 내에서. 그 사람들이 다 자연사한 건 아니고 맞아 죽었을 가능성이 있는 사람들이 많다고 봤어요. 시신은 야산에 조용히 안매장되거나 의과대학에 돈을 받고 시체 해부용으로 팔아 넘겼습니다. 시체들이 미학가에 실려가는 것들을 널로 목격을 했어요. Gilanya di 1987 ada pressure atau tekanan pada Presiden Chun Do-won yang membuat pemerintah pada saat itu mencoba untuk menutupi masalah Brothers Home ini lebih rapih. Jadi mengecilkan masalah yang sebenarnya sebesar ini. Dan awalnya jaksa itu mendakwa Park In-keun atas kasus penggelapan, kurungan ilegal, eksploitasi manusia dengan hukuman penjara 15 tahun dan denda 600 juta won. Tapi akhirnya dia cuma dihukum 2,5 tahun penjara atas penggelapan subsidi negara. Nggak pernah diminta pertanggungjawabannya atas semua yang terjadi di Brothers Home. Dia juga nggak pernah memberikan permintaan maaf. 700 tahanan yang ada di Brothers Home juga dipindahin gitu aja ke fasilitas lain. Jadi mereka tidak dibebaskan juga. Di tahun 1988 akhirnya Brothers Home ditutup nih sama Park In-keun. Terus dia bikin panti jompo untuk para disabilitas berat. Di tahun 1995 dia jual tuh lokasi aslinya Brothers Home ke perusahaan konstruksi. Bangunannya akhirnya dihancurkan dan dijadikan kompleks apartemen. Katanya pada saat pembongkaran, pekerja konstruksi itu menemukan lebih dari 100 tulang manusia. Penyebab
mereka tidak pernah diselidiki, jenazahnya bahkan dianggap hilang gitu saja. 2 tahun setelah bebas dari penjara, Park In-keun sama keluarganya cabut ke Australia, dan di tahun 1990 dia membangun gereja. Bahkan setelah bangun gereja pun dia masih melakukan mistreatment. Jadi ada mantan tahanan dari Brothers Home yang dipaksa datang ke Sydney, Australia untuk kerja sama dia dengan upah yang sangat kecil. Dan udah dia sampai akhir hayatnya ada di Australia, main golf dan bakti di gereja yang didirikannya. 호주에 있는 골프장이나 각종 자산들은 형제복지원을 통해서 이제 박인이 축적한 자산이고, 박인이 빼돌린 피해자분들의 피와 땀 그리고 각종 목숨값이기 때문에. Marianne Dolly from Al Jazeera, we'd just like to ask you about accusations that your family had bought the driving range with embezzled money from the Brothers Home. What do you say to that? Why won't you answer our question? Baru di tahun 2018, Presiden Korea Selatan pada saat itu, Moon Jae-in meminta maaf kepada para puluhan mantan tahanan Brothers Home atas semua yang mereka alami di fasilitas tersebut. Dan baru di Mei 2020, pemerintah Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang mengizinkan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu negara Korea Selatan. 이렇게 된 이 아이를 진짜 행정복지원이 잡아놨다라는 얘기입니다. 학교에서 주는 거를 먹다 남은 거 가방에 넣어놨다라고 하니까 거짓말하지 마 하더만 그때부터 다그치기 시작하고 폭력을 하였죠. 옷을 벗기고 바지를 내리게 하고 자기가 담배 피우던 그 라이터를 가지고 뜨겁게 달구어서 성질을 찢어버렸던 거죠. 차놀이라고 왼쪽 깜빡이 하면서 눈을 때리면 눈이 시퍼렇게 붓겠죠, 뻘겋게. 근데 그 조장이 저를 너무 세게 때리는 바람에 이빨이 깨져버렸어요. 앞니가 깨져버리는데 그 형들이 뭐라 하냐면 또 난다, 뽑으면 된다 하면서 그 붉은 실을 가져가 생리를 뽑아요. 보시면 알겠지만 이빨이 하나도 없어요. 어느 날 장애인이 오줌을 샀어요. 겨울이요. 오줌을 놓는데 겨울에 소지장이 머리채를 끌고 가는 거예요. 그 사람 가장이 끌고 가서 그 우리 폭도에 닦던 마포대 있잖아. 그걸로 그 엄부를 막 닦고 그렇게 2달 한 10일 정도. 그 전에 이제 그런 그 안에 그런 일이 있었죠. 중대장이 옷을 막 찢고 군용 야상에 침대를 이렇게 1인 발라가지고 다리를 묶고 막 성에 대해서 몰랐기 때문에 그게 성폭행이라는 생각도 사실은 하지 않았어요. 그냥 아프다는 그만 느낌을 가지고. 우리를 형제복지원에 뼛속까지 내복까지 수용본을 이렇게 적어서 우리 아이들을 우리 뼛속까지 형제복지원이 내 머릿속에 새겨놓고 어떻게 우리를 잊으라는 거예요, 이거를. 그 안에서 모진 구타와 성폭행을 매일 밤마다 성폭행을 당하면서 생활했을 것 같습니다. 그 모진 가슴을 어떻게 살지. 한편으로는 그게 제의식인 거예요. 계속 매질과 고문과 기압으로 통제를 하려고 했음에도 불구하고 안 되기 때문에 허가받지 않은 CP제라는 게 있어요. 정신과 약인데 그런 약들을 누나한테 강제 복용을 시켜요. 그러면서 그 누나는 받아 먹으면서 정신 이상이 오기 시작한 거고. 해운대 그 거친 동네에서도 내가 내 밥벌이 하고 사는 놈인데 이것들이 뭔데 X놈들아 나를 이렇게 가둬놓고 이렇게 강제 일을 시키냐 하면서 대들고 싸우니까 나한테 돌아오는데 5명이서는 달라붙어 다 우리 집단 폭행을 한 거지. 그러니까 묶인 상태에서 콩쿠르트 바닥에 머리도 찍고 그때 일어나 보니까 난 진짜 깜짝 놀랐습니다. 왼쪽에 팔다리가 움직이지 않는 거야 이게. 그 약을 먹고 나면 8시간, 10시간 멍망한 상태 정신이 없어요. 그 약을 안 먹고 이렇게 뱉어내면은 한 놈이 더 코를 막고 이걸 벌리고 한 놈 물을 이렇게 쳐놓고 진짜 정신병자 아닌 정신병자가 되겠더라고. 네? 지금도 누가 덮칠까봐 방문을 바라보며 잠이 든다. 나는 불량품의 삶이다. 내가 깨져버렸다. Gila banget. Aku tahu sampai mau meledak kepala aku. Walau dibilang sebagai inspirasi dari Squid Game, kita ngeliat sih beberapa paralel yang emang kayaknya mungkin terinspirasi ya beberapa scene dalam Squid Game. Tapi bahkan di Squid Game aja mereka kayak semi memberikan pilihan kepada para playersnya. Dan dari awal nonton Squid Game aja pasti orang-orang kayak gila ya kalau misalkan ini beneran terjadi di dunia nyata. Dan ternyata I don't know about you guys, gimana menurut kalian guys? Apakah cerita aslinya Brothers Home
malah lebih mengerikan dari Squid Game? Coba komen di bawah. Terima kasih semua Neroris yang sudah merequest. Jujur risetnya cukup panjang dan sebenarnya banyak banget informasi yang mau kita masukin, tapi takut kepanjangan. Jadi kalau misalkan kalian mau baca-baca sendiri, go on. It's insane. Gila banget. Sampai lemes bahasnya. Anyways Neroris, thank you so much. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye, love you. akan mengadakan ajang olahraga terbesar dan tergengsi. Dan basically terus kita para tahanan di reality atau kurs sekarang sekitar 79 miliar rupiah.